Selamat sejahtera, salam damai, selamat bertemu kembali di program Randau Kehidupan. Bagi Anda yang pertama kali menonton program ini, saya Edi Lindon Masilon ingin mengucapkan selamat datang dan saya akan menjadi host Anda dalam perbincangan hari ini. Di episode kali ini, tajuk perbincangan kita ialah mencari ketenteraman dalam hubungan keluarga. Nah, seperti yang kita tahu, keluarga ini merupakan institusi yang pertama bagi semua orang. Disitulah kita pertama kali belajar, pertama kali membuat kawan dengan adik-beradik, kalau ada adik-beradik lah. Dan dalam kehidupan kita, ada banyak yang kita boleh pilih, buat pilihan, tapi keluarga bukanlah salah satunya. Kita tidak boleh memilih siapa yang melahirkan kita, siapa keluarga kita. Dan realitinya, tiada orang yang mempunyai keluarga yang sempurna. Semua tidak sempurna. Dan ada di antara kita yang diberkati. Ada ibu bapa dan adik-beradik, ada keluarga yang mencerminkan kasih Tuhan. Tetapi bagi ramai di antara kita harus terima apa yang kita ada. Dan situasi keluarga itu seperti itu, sebenarnya image dia jauh dari image keluarga yang ideal. Dan kadang-kadang hubungan kekeluargaan ini rumit, complicated, sehingga membuatkan kita tidak dapat beristirahat, tidak tenang, tidak aman, gelisah, ya. Jadi memandangkan keluarga ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi kita akan lihat, kita akan bincang bagaimana kita boleh mencari ketentraman dalam hubungan keluarga. Ya, satu topik yang sangat menarik. Saya percaya para penonton sekalian sudah tidak sabar-sabar. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan para panel kita. Panel pertama, Pastor Gerard. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Dan seterusnya, Pastor Brian. Beliau sedang melayani di Hope Channel Asia Tenggara. Dan akhir sekali, Pastor Min Sun. Beliau sedang menuntut ilmu di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Terima kasih para panel sekalian karena sudah hadir. Saya pasti para penonton akan diberkati pada hari ini. Baiklah, pada saat ini marilah kita bersatu di dalam doa dan saya minta Pastor Min Sun untuk berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah ini kami meneruskan program ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau lah yang memberikan kami sumber ide yang baik dari surga. Biarlah apa yang keluar dari bibir kami, biar itu setuju dengan kehendak-Mu. Dan biarlah semua pendengar kami terus diberkati melalui program ini. Kami serahkan doa ini Bapak dalam nama anak-Mu Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Min Sun. Baiklah, di dalam Alkitab ada banyak cerita dan ada satu cerita yang menarik di sini. Dia menceritakan mengenai seorang individu yang boleh dikatakan mengalami masalah keluarga lah, yaitu Yusuf. Dan bila saya baca cerita mengenai Yusuf atau Joseph kalau nama English dia, saya terpikir satu pernyataan. Dan saya pasti pernyataan ini semua kita familiar lah. Kita semua pernah dengar. Everything happens for a reason. Ataupun semua yang berlaku ada sebabnya, ada alasannya. Ada hikmahnya. Terima kasih. Jadi persoalannya sejauh manakah pernyataan ini benar dalam kehidupan Yusuf? Mungkin terlebih dahulu saya ingin menceritakan sedikit tentang topik kita, ya, kekeluargaan ini. Karena ianya merupakan satu persoalan ataupun topik yang begitu penting. Karena kita tinggal sebumbung. Perhubungan keluarga merupakan satu bentuk perhubungan yang paling dekat. Hubungan sosial yang paling dekat. Ya, karena kita tinggal sebumbung dan kita membesar bersama-sama. Dan apa yang menjadi kunci kepada keutuhan di dalam rumah tangga itu adalah apabila ianya dibina di atas dasar yang pertama sekali kasih dan yang kedua itu kepercayaan, ya, built on love and also the trust, ya, kepercayaan untuk mempercayai satu sama lain. Dan biasanya hubungan kekeluargaan itu renggang karena terdapat pengkhianatan
di atas kepercayaan yang telah diberikan antara satu sama lain. Dan itu yang menyebabkan sangat sukar untuk pulih sebenarnya, ya, karena balik-balik kita tengok muka yang sama, ya, jadi ianya memakan masa yang agak lama dan harus melalui proses pemulihan dan kesembuhan yang juga memakan masa. Ya, jadi ini yang menyebabkan sangat sukar untuk mendapatkan istirahat ataupun berasa tenang dan damai sekiranya sesuatu telah pun terjadi di dalam perhubungan kekeluargaan itu. Yang biasa terjadi adalah antara suami dan istri, dan begitu juga antara ibu bapa dan anak-anak, dan juga antara adik-beradik. Ya, saya masih teringat bagaimana terdapat keluarga yang masih lagi tidak dapat berdamai, walaupun mereka sudah pun mendirikan rumah tangga, mereka sudah tidak tinggal sebumbung, tetapi adik-beradik itu masih tidak dapat bersua muka dan saling memaafkan antara satu sama lain. Dan ini akan menyebabkan ataupun mengakibatkan emosi, ya, dan juga akhirnya mereka tidak akan tentram juga sepanjang hidup mereka itu, sehinggalah mengembuskan nafas yang terakhir juga yang masih belum dapat memaafkan, dan sangat berat juga dia punya kesan, ya, kepada perhubungan itu. Jadi kalau kita lihat kepada kehidupan Yusuf ini, dia bukan terjadi hanya pada masa Yusuf, karena kalau kita lihat balik sejarah ibu bapanya, datoknya, ya, dan moyangnya, ya, masing-masing ada pergumulan di dalam keluarga, dalam rumah tangga itu. Dan Yusuf membesar mengetahui akan permasalahan yang terjadi sepanjang zaman itu, daripada moyangnya, daripada datuknya, daripada bapaknya, sehinggalah dia melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana keluarga mereka pun tidak sempurna. Ada masalah yang begitu besar di antara hubungan mereka adik-beradik. Ya, apabila bapaknya begitu memanjakan Yusuf dan adiknya Benjamin, sehingga keluarga mereka itu timbul rasa iri hati, dan oleh kerana mereka memiliki dua ibu, ya, ibu Yusuf yang sebenar dan juga ibu tirinya yang melahirkan abang-abangnya. Jadi semua ini adalah pergolakan di dalam rumah tangga yang mengakibatkan ada kesan terhadap pertumbuhan Yusuf. Ya, jadi bagaimana itu nanti membawa kepada satu demi satu masalah yang timbul dalam kehidupan Yusuf, nanti kita boleh rungkaikan bersama-sama. Tetapi apa yang saya ingin tekankan pada permulaan ini adalah permasalahan rumah tangga itu memang memberi kesan kepada pertumbuhan seseorang anak. Ya, dan Yusuf, saya percaya dari segi emosi dan psikologinya dia ada efek juga, ya, ada kesan juga. Tetapi apa yang menarik tentang Yusuf ini adalah didikan daripada ibunya, daripada bapaknya tentang Tuhan. Itu yang menjadi satu pegangannya, satu dasar yang dia bina di dalam kehidupannya, yang membolehkan dia untuk tetap melakukan sesuatu yang benar, yang betul, mempertahankan marwah dan integritinya walau dalam apa jua keadaan. Ya, jadi walaupun ada pergolakan yang tidak sempurna, tetapi mereka masih dapat menerapkan nilai-nilai Alkitabiah, keimanan itu di dalam kehidupan anak-anaknya, terutama sekali Yusuf ini, yang membolehkan dia menjadi orang yang berintegriti. Saya ingin respon dengan soalan everything happen for a reason. Kalau kita membaca pada hari ini, cerita ini, kita melihat bahwa memang jelas ada tujuan sesuatu itu berlaku kepada Yusuf. Cuma ketika cerita ini ataupun insiden ini berlaku pada zaman Yusuf sendiri, mereka tidak mengetahui itu. Kita mengetahui kemudiannya lah ketika Yusuf mengatakan dalam chapter 45 bab 45 di sana, 45 ayat berapa itu, ya, ayat 5. Dia katakan, because God sent me ahead of you to preserve life. Tuhan menghantar dia melakukan sedemikian untuk memelihara kehidupan
Sebab kita tahu apa sebabnya itu. Cuma perbincangan kita pada hari ini seakan-akan semua yang berlaku dalam keluarga itu sesuatu yang sepatutnya tidak berlaku. Apa yang berlaku kepada keluarga Yakub, Pastor Brian sudah menyebut tadi, ada ibunya sebenarnya, ada mama tirinya, kemudian ada lagi Abraham juga. ada mama tirinya, berapa mama tirinya itu Yusuf itu. Yang dua itu sebenarnya bukan mama tiri lah, kira lah Bilha, Zilpa, ya itu tidak sepatutnya berlaku lah, tetapi dia berlaku. Dan kepada dari Ishak juga, antara Yakub dengan Esau, mana satu yang dia perhatikan favor. Kemudian Abraham juga, jadi dia mewarisi itu. Kemudian kita melihat juga apa yang berlaku kepada saudara-saudara yang lain. Dia hampir memupuskan satu kampung di sana. Kemudian abangnya yang satu ini, dia tidur dengan menantunya dan sebagainya. So kalau kita lihat pada masa ini, dan sehinggalah dia dijual, ya, dibawa ke Mesir dan dijual di sana. Seakan-akan semuanya kocar-kacir, tidak ada reason. So seakan-akan tidak benar pernyataan itu, to some extent. Ya, sebab dia katakan everything happened for a reason. Apa ini? Sepatutnya ini adalah contoh bagi mereka yang berkeluarga iman. Ya, pada hari ini kita melihat dia adalah bapa iman, Yakub, Abraham, dan disebut juga kemudian dalam buku Keluaran, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi kalau kita lihat kehidupan mereka, semuanya kocar-kacir. So to some extent, I think it is, dia boleh dipersoalkan. Tetapi saya pikir kemudian kita boleh lihat semula lah bahwa Tuhan mempunyai rencana dia. Seandainya kita berada dalam situasi Yusuf pada ketika dia menyaksikan dan mengalami sendiri itu, memang agak sukar untuk percaya everything works for a reason, ya. Tetapi akhirnya at the end of the day, pengalaman Abraham sendiri sewaktu dia dipanggil untuk ke Mount Moriah untuk mengorbankan anaknya itu. So dia tidak dapat mengerti everything works for a reason, ya, pada masa itu sepanjang 3 hari perjalanan, sehinggalah dia mengalami pengalaman di atas gunung itu, the mountaintop experience. Barulah dia boleh melihat ke bawah dengan horizon yang lebih luas dan dikatakan ya, everything works for a reason. Tapi pada masa itu betul juga yang Dr. Gerard terangkan tadi, sangat sukar sebenarnya. Kita lihat orang-orang yang dipilih Tuhan yang istimewa ini bukanlah orang sempurna. Rencana Tuhan itu indah, namun para pelaksana dia banyak membuat kesilapan dan sesuatu yang kadang di luar pemikiran kita. Ada sesuatu yang tidak mengikut norma dan banyak simpang siur dia. Namun kita boleh fokuskan kepada si Yusuf yang seolah kayak pembawa watak di sini, yang dimana di akhir cerita dalam kompleks kekeluargaan itu dia katakan, kamu tak perlu minta maaf. Saya diutus Tuhan untuk menyediakan semua ini, dia bilang. Dia artinya saya lihat dia tidak merasakan penindasan itu sesuatu yang telah menyiksa dia. Tapi dia anggap itu sebagai satu berkat yang mendahului saudara lain. Artinya dia sudah di hadapan untuk menyediakan apa yang menjadi keperluan kepada setiap orang. Jadi saya lihat di sini, Yusuf, dia merupakan satu individu yang sangat rendah hati dan orang yang pemaaf. Sebelum pun orang itu meminta maaf, dia sudah katakan tidak perlu kamu minta maaf. Artinya saya lihat hati dia begitu indah, terpancar kemuliaan hati dia. Karena kalau kita lihat bagaimana dia melalui proses-proses itu, saya pikir itu boleh melahirkan dendam. Karena dia diperlakukan dengan tidak adil daripada saudara-saudaranya yang lain.
Terima kasih Pastor Minson. Saya pikir bagi manusia memang kita tidak boleh melihat masa depan lah kan. Dan apabila kita berada dalam masalah, memang selalunya kita rasa macam, kenapa ini berlaku? Tidak sebab dia. Tapi saya rasa satu yang kita boleh belajar dari cerita ini, sebab kita melihat walaupun dengan experience yang buruk yang terjadi kepada Yusuf begitu, tapi at the end kita nampak, bagi kita yang hidup sekarang, kita boleh lihatlah kan, sudah tercatat di Alkitab, kita nampak Tuhan boleh menggunakan itu dan untuk kebaikan lah. Dan saya rasa satu pelajaran yang kita boleh belajar adalah God is still in control dalam kehidupan kita. Dan dalam setiap peristiwa yang terjadi itu, peristiwa malang itu, semenjak dia sudah disisihkan daripada abang-abangnya, dia sudah dirancang untuk dibunuh, dia dijual, kemudian peristiwa di rumah Potifar, dan seterusnya di dalam penjara dan sebagainya, itu kita lihat kehidupan Yusuf ini dia ada ups and downs ya. Ada masanya dia ditinggikan, tetapi ada masanya dia direndahkan. God allows him to be at that yang paling bawah itu, poin yang paling bawah itu. Mungkin for a reason untuk membina pribadi dia. Tapi apa yang kita boleh perhatikan adalah dalam setiap keadaan di mana dia berada di tempat yang paling bawah itu, sekurang-kurangnya di dalam Alkitab dia tidak pernah mengeluh dan dia tidak menyalahkan Tuhan dan menyalahkan abang-abangnya juga. Nah, maksudnya di sini dia tetap tekun mengerjakan perkara yang betul, perkara yang benar. Dia menuruti apapun the flow of his life, dia terima, dia ikut saja. Dia tidak banyak, sekurang-kurangnya kita tidak mendengar keluhan-keluhannya ataupun luahan-luahan perasaannya yang sedih, yang berduka cita, yang menyalahkan hidupnya, menyalahkan Tuhan, menyalahkan abang-abangnya, tidak ada sekurang-kurangnya di dalam rekod peristiwa-peristiwa kehidupannya itu. Jadi itu yang saya percaya sebenarnya contribute ataupun menyumbang kepada satu sosok ataupun pribadi yang begitu mulia dan cemerlang di hadapan Tuhan. Proses yang dilalui oleh Yusuf, saya tengok macam satu ujian untuk dia bersedia untuk menjawab satu kedudukan yang penting di masa hadapan dia. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup dia pada masa hadapan, tetapi bila kita membaca cerita ini, kita sebagai pembaca, kita sudah melihat satu gambaran bahwa apa yang berlaku pada Yusuf hanyalah merupakan satu cabaran yang boleh melasakkan dia untuk menduduki satu tempat yang istimewa bagi dia. Dan oleh itu dia telah belajar untuk membuat pikiran dia lebih matang dalam setiap kesulitan itu. Sebab kalau kita lihat apa kesukaran dia di mula-mula tidak menyebabkan dia lari dari Tuhan. Dia tetap memegang iman dia. Kesetiaan dia bila dia dihidangkan satu godaan yang menarik oleh istri Potifar. Ini sukar ditolak sebenarnya. Tapi Petrus sanggup. Yusuf. Yusuf. Terima kasih. Dan bila dia masuk dalam penjara, dia punya status seperti buruk sudah, reputasi dia. Sebab dikenal sebagai banduan. Tetapi itu juga tidak menghalang dia untuk naik ke level yang tinggi. Artinya, kalau Tuhan sudah menyediakan seseorang satu berkat yang istimewa, tidak mungkin pindah dengan orang lain. Artinya, kalau pintu itu dibuka untuk Petrus masuk, Yusuf masuk, tidak akan mungkin ada orang yang lain yang boleh menutupnya. Saya masih ingat yang cerita di zaman Nuh, bila malaikat menutup pintu Batra dan orang lain mau masuk, dan saya rasa Nuh coba membukanya, tapi Tuhan yang menutup. Tidak ada tangan manusia yang boleh membuka apa yang sudah tutupkan Tuhan. Dan apa yang sudah dibukakan Tuhan, tidak ada orang yang boleh menjekatnya. Kita melihat bagaimana Yusuf ini coba di-groom oleh bapaknya sendiri untuk mewarisi hak ketua klan tersebut. Itu sebab kalau kamu lihat dalam chapter 37, di sana Yakub memberikan dia satu pakaian istimewa
di sana. Abang-abangnya yang lain pergi menggembala kambing jauh di tempat yang lain. Tetapi Yusuf diajar ataupun digroom ataupun dibentuk oleh bapaknya sendiri, dan dia menghantar Yusuf pergi ke sana, dan kita tidak tahu apa sebab di sebaliknya, mungkin jadi spy kah barangkali, kita tidak tahu. Tetapi kita lihat Yusuf juga mempunyai kepribadian yang tidak disukai oleh abang-abangnya. Dia, kamu baca dalam ayat 37 ini, chapter 37, bab 37, dia sebenarnya seperti seorang spy untuk bapaknya. Dia selalu merungut dan selalu repot, melaporkan kepada bapaknya perbuatan-perbuatan tidak baik abang-abangnya. Itu membuatkan abang-abangnya tidak suka, dan sehingga kan mereka, kamu menjadi ketua keluarga, kamu menjadi ketua. Dan memangnya Yakub, kalau kita membaca, mempunyai intention seperti itu. Mereka tidak suka sebenarnya, tetapi saya pikir Yakub mempunyai penglihatan ataupun pemerhatian yang unik mengenai Yusuf ini. Sebab apabila kita melihat bagaimana Yusuf berperilaku dan sikapnya dari segi pekerjaan dan sebagainya, semua yang dikerjakan oleh tangannya itu berjaya. Di rumah Potifar, di penjara, semua yang dipercayakan kepadanya itu successful. Sehingga kan di penjara pun, kepala penjara meminta dia untuk melakukan sesuatu bagi pihak dia. Dan sehinggalah akhirnya, seperti Pak Sebran sebut tadi, dia ada ups and downs, dan memang itu kita lihat struktur kehidupan Yusuf. Naik turun sehingga dia naik. Tapi kamu lihat apabila anaknya diberkati oleh Yakub, kemudian dia down. Yang naik sebenarnya adalah Judah. Di atas itu. Sebab melalui Judah lah keturunan Mesias itu datang. So kita melihat bagaimana Yusuf itu diberkati, dan dia mempunyai satu sikap dari segi dia punya work ethics, saya pikir, dan itu sebab Tuhan melihat itu ada keperluannya pada saat itu, pada zaman tersebut. Terima kasih Pastor Gerard. Ya, kalau saya meletakkan diri saya di tempat Yusuf kan, dan melalui mengalami masalah keluarga seperti itu, abang-abang mau bunuh saya, kemudian kena jual. Saya pikir pada waktu itu Yusuf masih lagi agak muda lah kan, kecil lagi, budak kecil. Dan kalau saya lah kan, wah macam mau putus asa pun ada. Tetapi yang luar biasa di sini, Yusuf tidak putus asa. Dia terus teguh dan terus percaya pada Tuhan. Dan saya mau terfikir bagaimana kita boleh pastikan anak-anak kita pada hari ini tetap kuat semasa menghadapi masalah keluarga. Ya, yang kita sebutkan tadi tentang bagaimana Yusuf dia macam di-preserve, dia dipelihara oleh Tuhan, seperti ada campur tangan ilahi ya, yang sebenarnya menuntun dan memimpin dia atau groom him, membentuk dia sehingga dia sebenarnya dipilih untuk satu rancangan yang lebih besar ya. Dan ini juga satu reminder, satu dorongan bagi kita ibu bapa ini, especially kalau kita ada anak-anak. Kadang-kadang kita merasa sedikit kecewa kalau anak-anak kita mungkin apa saja didikan, nasihat yang kita berikan, mereka tidak dengar, ada yang memberontak, karena masing-masing mempunyai perangai dan perwatakan yang berbeza. Ya, tetapi saya sangat percaya Tuhan pasti ada rancangan, dan Tuhan di antara mereka itu pasti ada yang akan yang akan meneruskan legacy. Ya, dan apa yang kita lihat pada Yusuf ini, pada masa yang muda itu Tuhan sudah memberikan dia satu karunia. Karunia untuk bermimpi dan mentafsir mimpi. Ya, jadi itu dia sudah pun diguna pakai oleh Tuhan pada masa dia masih muda. Ya, dan dia memiliki karunia itu, sehinggalah karunia inilah yang yang dia develop, yang dia bina, yang dia perkuatkan, yang sebenarnya menyelamatkan dia dalam setiap peristiwa di mana dia berhadapan dengan downs, masa kejatuhannya. Ya, karunia mentafsir mimpi ini
ya, dan setiap kali dia berupaya mentafsir mimpi dari dalam penjara kemudian kepada Firaun, maka dia ditempatkan di kedudukan yang paling tinggi. Jadi bagi saya anak-anak kita berbeza. Saya sendiri mempunyai 3 orang anak laki-laki yang mempunyai perangai dan perwatakan yang berbeza, tetapi saya sangat percaya dengan pimpinan Tuhan dan kuasa Roh Kudus, pastinya ya Tuhan sedang bekerja dan membentuk pribadi setiap satu mereka. Dan saya percaya seperti Yusuf juga pada masa yang akan datang, mereka juga boleh digunakan Tuhan. Cuma sebagai ibu bapak, saya harus tetap berdoa dan percaya, yakin kepada mereka. Jangan kita terlampau kecewa, terlampau putus asa, dan kita katakan, apa nak jadi-jadilah dengan kehidupan kamu orang nih. Kalau masalah itu adalah masalah seperti keuangan barangkali, dan juga masalah lain-lain selain daripada masalah dysfunctional, kita sebagai ibu bapak yang soleh ataupun ibu bapak yang apa namanya, Soleh. Soleh, ibu misali dan sebagainya kan, kita mempunyai satu apa nama tu pillar yang keluarga itu mempunyai pillars yang kuat untuk mendidik ataupun membuatkan anak itu kuat. Cuma yang saya pikir kalau masalah itu berpunca daripada ibu bapa, bagaimana anak itu sebenarnya? Saya pikir dalam keadaan seperti itu hanya kasih karunia Tuhan yang boleh membawa anak itu safely through itu storm ataupun taufan ribut keluarga seperti itu. At some point I think ada juga mungkin campur tangan daripada gereja, pihak pendeta, pastoral team dan sebagainya untuk membantu keluarga tersebut supaya kembali lagi. Tetapi kalau tidak, I think it's just kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang membuatkan mereka boleh melalui itu, dan di ujungnya mereka mempelajari semua itu dan mereka boleh menjadi seorang individu yang boleh digunakan oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya berpikiran seperti ini. Saya percaya Yakub mendidik anak-anaknya sama rata. Dan barangkali Yusuf yang paling mendengar. Sebab saya percaya Yakub ini dia percaya dengan Tuhan. Tentu dia meletakkan tanggung jawab itu untuk mendidik anak-anak dia untuk lebih mengenal Tuhan. Tapi yang lebih lembut di sini adalah si Yusuf. Dan kalau kita lihat di sini, kenapa Yusuf ini seperti orang yang paling istimewa daripada adik-beradik? Satu, mungkin faktor dia barangkali dia lahir daripada istri dia yang lahir yang paling dia sayang, yang memang dia mengurat awal-awal. Tapi bukan berarti dia tidak sayang anak-anaknya yang lain. Dan ada sikap yang terserlah dengan anak-anaknya bernama Yusuf ini. Sehingga Tuhan sendiri yang bekerjasama untuk memimpin Yusuf untuk menjadi orang ternama di akhir kehidupan dia. Seperti kita lihat juga dengan si Daud. Bila Samuel diutus untuk mengurapi salah satu anak Isai, hanya beberapa orang yang dihantar oleh Isai untuk audition. Dan bila Samuel melihat Eliab kali pertama, dia sudah tergerak hati dia. Inilah orang yang sesuai. Sebab mungkin dia punya bentuk badan yang besar dan ada kemahiran di bidang perang. Yusuf apa? Dia masih muda dan dia hanya berada di beladang. Sebab itu dia tidak terlibat dalam audition. Tapi bila Samuel sudah tergerak hati untuk mungkin mengurapi salah satu dari mereka, cepat-cepat Tuhan beritahu Samuel, jangan tengok paras muka. Saya melihat hati kata Tuhan. Dan saya lihat mungkin si Yusuf pun mengalami seperti ini. Sebab penindasan demi penindasan yang alami tidak mengubah pendirian dia. Dan Yusuf adalah orang yang sukses di dalam memenuhi rancangan ini. Tetapi kita juga tidak dapat mengeluarkan faktor kuasa
pilihan itu dalam setiap situasi ini. Saya percaya anak-anak yang lain itu mereka juga telah pun exercise dia punya kuasa memilih, ya. Tetapi malangnya ramai yang memilih untuk melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang sebenarnya membawa kutuk kepada diri mereka sendiri, berbanding dengan Yusuf yang tahu apa yang benar dan telah pun memilih apa yang benar yang harus dilakukannya. Ya. Jadi kuasa pilihan itu memang tersedia bagi semua anak-anak kita, ya. Tetapi at the end of the day, akhirnya mereka harus menentukan pilihan mereka untuk kehidupan mereka, dan itu merupakan satu bentuk didikan yang saya percaya sangat normal bagi ibu bapa, ya, untuk membenarkan at the end of the day anak-anak ini yang akan menentukan hala tuju kehidupan mereka, ya, selepas dibimbing dan diajar dengan sebaik mungkin. Dan setiap keputusan yang anak-anak ambil itu ada kesan tersendiri. Kita boleh buat keputusan, tapi kita tidak boleh membuat apa kesannya nanti. Kita tidak boleh memilih apa kesan daripada keputusan kita. Artinya itulah risiko dia. Baiklah, terima kasih para panel sekalian. Bagi Anda yang sedang mencari ketenteraman dalam keluarga, saya percaya kita boleh belajar dari satu ayat ini, Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Memang bukan mudah untuk handle hubungan kekeluargaan, dan kadang-kadang kita fail untuk manage family relationship. Terutama sekali kalau hubungan itu tidak rapat, renggang, ada masalah keluarga, memang susah. Tapi kita boleh berdoa dan minta hikmat dari Tuhan agar Dia memberikan kita hikmat dan membantu kita untuk bagaimana kita boleh manage hubungan kekeluargaan itu. Jadi sekali lagi terima kasih para panel yang sudah memberikan buah pikiran. Terima kasih juga kepada para penonton sekalian karena sudah setia sehingga ke saat ini. Marilah kita tutup perbincangan kita dengan doa penutup, dan saya minta Pastor Gerard untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur sudah diberikan ruang, masa, dan peluang untuk berbincang pelajaran Alkitab ini. Kami serahkan apa yang kami sudah perbincangkan kepadamu agar Engkau memberkatinya dalam hidup kami, menjadi satu pedoman, satu yang dikembangkan dalam fikiran, dalam hati, dan seterusnya dalam tindakan kami. Terima kasih ya Tuhan, supaya Engkau mendengar ini semua, kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih Pastor Gerard, terima kasih Pastor Brian dan juga Pastor Minsun. Sekali lagi terima kasih kepada para penonton karena sudah menyertai kami di program Randau Kehidupan. Sertai kami lagi di episode yang seterusnya. Dan saya Edelindon Masilon ingin mengucapkan sekian. Tuhan memberkati.